Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Juni memutuskan mempertahankan suku bunga acuan di angka 5,75%. Bank Indonesia juga mengeluarkan bauran kebijakan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital serta perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital. Kita akan bahas pagi ini bersama Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Diki Kartikoyono. Selamat pagi, Pak Diki. Selamat pagi, Mbak Glenis. Oke, Selamat pagi, pemirsa. Pak Diki, bagaimana perkembangan transaksi sistem pembayaran di tengah perekonomian Indonesia yang positif saat ini? Ya, dari asesmen kami pada saat rapat Dewan Gubernur bulan Juni kemarin, kita melihat bahwa transaksi sistem pembayaran itu terus tumbuh, Mbak. Didukung dengan peningkatan ekonomi baik online maupun offline. Penerimaan masyarakat juga sangat baik untuk pembayaran digital, inovasi terus berlangsung, dan ekosistemnya juga semakin kuat, Halo, Pak luas, Diki. dan baik, Pak. Gimana, Mbak? Dari sisi layanan ini semuanya juga naik sebenarnya, dari digital banking, uang elektronik, kemudian juga dari bagaimana penggunaan kartu, debit maupun kredit, semuanya meningkat dengan cukup besar. Kemudian dari sisi tunai, ini juga kemarin kena habis lebaran, semuanya juga naik. Mobilitas masyarakat pasca pencabutan PPKM ini mendorong juga penggunaan nilai tunai juga meningkat secara cukup pesat sampai dengan 972 triliun kemarin itu. Kemudian adopsi di penggunaan kris, ini yang menjadi bahasan kita hari ini juga sangat baik. Jumlah pengguna sudah mencapai kurang lebih 36 juta dan merchantnya sudah mencapai 26,1 juta. Total volume transaksi kris ini mencapai 740 juta sampai dengan bulan Mei 2023. Sedangkan untuk akseptasi di BI Fast, penggunaan di mobile banking ini juga cukup tinggi sampai dengan 462 triliun, dan kemudian cakupannya juga pesertanya semuanya sudah hampir 94%. Mungkin itu perkembangan-perkembangan yang sangat mengembirakan di tengah tentunya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Wah, berdasarkan data, angkanya cukup menarik ya Pak. Ini menjadi hal yang positif di tengah perekonomian kita. Kemarin di RDG Bank Indonesia bulan Juni, BI mengeluarkan beberapa kebijakan sistem pembayaran. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Pak? Iya, Mbak Glenis, ini kebijakan-kebijakan yang tentunya ditujukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita. Kami memandang sekarang ini sistem pembayaran itu punya peran ganda. Yang pertama tentunya memfasilitasi transaksi ekonominya terus gitu ya, termasuk dengan cara-cara baru, dengan inovasi di digital. Nah, ini terus kita upayakan berbagai kemudahan dan efisiensinya, baik dari sisi end user maupun dari ekosistemnya, pembeli maupun penjual. Kemudian kalau untuk pertumbuhan ekonomi, kita melihat juga SP ini sebenarnya menjadi engine dari pertumbuhan ekonomi. Nah, terkait dengan itu, kita terus harus melakukan inovasi, efisiensi, dan inklusi. Nah, dorongannya dalam RDG itu kita kemudian melihat bahwa yang pertama tentunya momentum pertumbuhan ekonomi harus dijaga. Kebijakan kartu kredit yang selama ini mungkin sudah berlaku sejak pandemi, kita lihat karena momentumnya ini penting untuk menjaga pertumbuhan, kita perpanjang. Nah, jadi kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan kita pertahankan. Itu yang pertama untuk kartu kredit. Yang kedua, itu kebijakan nilai denda keterlambatan maksimum 1% dari total tagihan dan nilai dendanya tidak melebihi 100.000, itu kita pertahankan untuk kebijakan kartu kredit. Kembali untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah normalisasi kehidupan masyarakat ya kembali normal gitu ya. Kemudian untuk perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia ini kita juga pertahankan. Jadi para peserta ke Bank Indonesia itu tarifnya cukup Rp1, sedangkan PJP penyelenggara jasa pembayaran itu ke nasabahnya maksimum itu Rp2.900. Itu kebijakan di kartu kredit. Kemudian kebijakan di SKNBI ini juga tujuannya tentu supaya semua instrumen, semua kanal itu bisa optimal. Dan terakhir adalah penyesuaian kebijakan dari merchant discount rate. Ini dari KRIS yang khususnya untuk segmen usaha mikro. Ini menjadi 0,3% efektif sejak 1 Juli kemarin. Ini tujuannya supaya kita bisa terus ekspansi pelayanan
kualitasnya juga terus meningkat, dan tentunya keamanan dari kris ini kita upayakan terus meningkat. Itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Ya, tadi Bapak bilang soal menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Adakah target atau tujuan khusus yang ingin dicapai oleh Bank Indonesia dengan beberapa kebijakan ini, Pak? Ya, tentunya sekarang ini kan kita melihat bahwa normalisasi dari kehidupan terutama ekonomi masyarakat itu kita harus bisa dorong terus sebagai kembali lagi bagaimana kita mencari peluang-peluang dan potensi ekonomi yang baru. Nah, digitalisasi ini salah satu bentuk upaya kita mencari berbagai peluang yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM tentunya akan menjadi sebuah segmen market yang penting sekali kita upayakan digitalisasinya, dan kemudian tentunya berbagai inovasi-inovasi yang akan mendorong bagaimana sistem pembayaran itu memfasilitasi ekonomi. Jadi targetnya tentunya semuanya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu, Wow. Mbak. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menarik. Salah satu kebijakan yang Bank Indonesia dorong adalah penyesuaian merchant discount rate (KRIS) untuk usaha mikro. Namun kami usai jeda sejenak, kami akan kembali melanjutkan perbincangannya bersama Diki Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Tetaplah di Kompas Bisnis, Saudara. Kompas Bisnis masih bersama Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Diki Kartikoyono. Pak Diki, Bank Indonesia memutuskan untuk menyesuaikan kebijakan merchant discount rate (KRIS) bagi usaha mikro menjadi 0,3%. Apa dampaknya untuk para merchant dan juga konsumen? Ya, secara umum ini untuk konsumen harus kita pastikan pemahamannya bahwa tidak ada kenaikan untuk konsumen end user-nya atau masyarakat pengguna itu nggak ada kenaikan, Mbak. Itu yang paling penting. Yang ada adalah para merchant itu sekarang ada MDR, istilahnya merchant discount rate-nya menjadi 0,3% untuk segmen usaha mikro. Kalau untuk segmen yang lain itu sudah selama ini dikenakan kurang lebih 0,7 gitu ya. Yang sekarang ini disesuaikan adalah untuk yang usaha mikro. Kenapa diperlukan penyesuaian dari MDR ini, merchant discount rate-nya? Karena yang pertama kita berusaha menaikkan level dari kualitas pelayanan. H+0 nantinya, artinya merchant begitu misalnya nantinya melakukan transaksi dengan masyarakat, dananya itu pada hari itu juga bisa diterima oleh para merchant yang sebelumnya membutuhkan waktu untuk penyelesaian transaksinya kurang lebih 1 hari atau 2 hari gitu ya. Sekarang ini kita upayakan dengan para penyelenggara jasa pembayaran supaya merchant menerima langsung pada hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga meningkatkan layanan untuk keamanan, untuk ketahanannya ini semuanya kan kita harus yakini. Di situ tentunya peningkatan dari teknologi IT yang digunakan itu menjadi penting sekali gitu ya. Dan yang ketiga tentunya ketika kita pengen supaya ekonomi ini maju, merchant-merchant itu harus ditambah. Nah tentunya membutuhkan semacam dorongan-dorongan untuk memperluas merchant. Jadi mulai dari misalnya pedagang pasar, kemudian pedagang kaki lima atau tukang bakso, ini semuanya kita harapkan bisa menggunakan kris gitu ya, karena ini tentunya yang menjadi pendorong perekonomian terutama dari segmen mikro UMKM. Itu yang kita harapkan impact-nya yang utama. Tapi tentu dari sisi penyelenggara kita berharap tentu impact-nya adalah mereka meningkatkan tadi layanan, kedua keamanan fasilitas dari krisnya sendiri, dan tentunya yang terakhir terus melakukan ekspansi kepada merchant-merchant usaha mikro. Demikian, Mbak. Ya, meningkatkan kualitas, keamanan, dan juga mendorong jumlah merchant yang ini yang bertambah. Lantas selanjutnya bagaimana dengan pengembangan layanan kris lain termasuk kris tuntas? Iya. Nah, kris ini memang betul sebuah terobosan digital yang inovasinya terus kita kembangkan. Kita lihat bahwa berbagai tentunya fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat ini perlu kita kembangkan terus. Yang akan kita kembangkan dalam waktu dekat adalah kris tuntas. Tuntas itu sebenarnya merupakan akronim dari transfer, kemudian tunai dan store gitu ya. Jadi nanti kris itu bisa digunakan untuk transfer,
kemudian juga untuk kembali lagi mengambil secara tunai, dan juga untuk menyetor melalui tentu berbagai fasilitas yang disediakan oleh PJP. Nah, kris tuntas ini sekarang ini sebenarnya sudah kita piloting, kita sudah uji coba dengan beberapa PJP, dan tentunya kita nanti siapkan untuk langsung bisa digunakan kepada banyak tentunya pelaku, sehingga penerimaan oleh masyarakat langsung bisa meluas, kira-kira seperti itu. Kita sekarang sedang mempersiapkan peluncurannya, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan, diuji cobakan untuk tadi menjamin layanan kualitas, keamanan, dan kemudian perluasan penggunaannya. Demikian, Mbak. Ya, Pak Diki, ke depan apa upaya yang akan ditempuh Bank Indonesia untuk semakin mendorong penggunaan kris? Iya, yang pertama, kris ini tentunya adalah bentuk sinergi. Sinergi dengan semua pihak, terutama industri dan juga pelaku kepentingan lain, untuk menjadi sebuah kebijakan nasional. Nah, ini tentu kita harus sinergikan terus. Yang kedua, kita tentu melakukan edukasi dan kampanye yang terus-menerus. Mungkin cukup familiar kegiatan FECDIA, Festival Keuangan Digital kita di Bank Indonesia itu terus kita lakukan tiap tahun. Di situ pemahaman masyarakat terhadap berbagai inovasi di bidang digital ini kita terus gaungkan, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir tentunya harus ekspansi dari produk-produknya. Nah, ekspansi ini tentu diikuti dengan berbagai pemahaman-pemahaman terhadap teknologi yang digunakan, kemudian tentunya bagaimana tentang perlindungan konsumennya, dan kemudian yang pada akhirnya juga semuanya bisa meyakinkan bahwa semuanya win-win gitu ya, artinya industrinya juga bisa bertumbuh. Kira-kira seperti itu, Mbak, strateginya. Ya. Pak, boleh diupdate terkait dengan perkembangan transaksi ataupun juga jumlah pengguna dan merchant kris saat ini? Iya, data dari bulan Mei yang kita punya, yang kita sudah pantau, volume transaksi kris itu mencapai 185 juta transaksi atau tumbuh 152% year on year. Ini salah satu bentuk preferensi masyarakat gitu dalam transaksi, terutama untuk sektor di UMKM ini. Kemudian nominal transaksi kris itu mencapai 18,8 triliun atau tumbuh 175%. Ini year on year tumbuhnya seperti itu. Cukup cepat untuk penggunaannya, tentu karena segmennya adalah UMKM, ini 8,8 triliun itu besar sebenarnya. Kemudian ekosistem kris ini juga terus berkembang, interkoneksi antara penyelenggara, tentunya di sini sifatnya of us gitu ya, antar bank, antar merchant itu bisa saling bertransaksi. Sudah 97 PCP kris yang terlibat, dan kemudian ada kurang lebih 4 dari penyedia infrastrukturnya, switching yang terlibat. Jumlah merchant krisnya juga sudah mencapai 26,1 juta. Target dari Bank Indonesia tahun ini kita harapkan kita akan bisa mencapai user itu sampai dengan 45 juta, dan kemudian volumenya bisa mencapai 1 miliar. Dan ini terus rasanya kita bisa dorong terus, dan sampai dengan bulan Juni ini pencapaiannya sudah kurang lebih dari 60%, 70% untuk pencapaian dari merchant kris ini dan maupun usernya. Demikian, Mbak. Wah, semoga layanan kris ini juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat dan juga ada peningkatan untuk para pengguna merchant-nya. Terima kasih Pak Diki Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mbak Glenis.